nyawa sahabatnya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 lalu. Dan berikut kita simak kembali kesaksian Jessica secara eksklusif kepada Ayu. Seperti yang saya tadi bilang, saya mengambil menunya Olivia dari website, lalu saya ada foto dan dikirim ke grup chat. Lalu saya bilang, karena saya datang duluan, minumnya saya pesenin dulu aja. Lalu saya mau mentraktir, tapi kan saya ngomongnya ke semuanya ya, tapi saya nggak enak lah kalau bilang, oh saya mau traktir Mina aja, tapi teman-teman saya yang lain juga saya mau traktir, kan ya nggak apa-apa, udah lama nggak ketemu juga. Lalu teman saya yang duanya itu nggak kasih komentar kalau mereka mau minum apa. Kalau si almarhumah Mirna langsung bilang kalau dia itu suka banget sama Vietnamese Ice Coffee-nya yang respon itu atau gambar itu dikirimkan pada bulan Desember 2015 atau pada sesaat sebelum sampai di cafe di Grand Indonesia? Tanggal 6 itu. Oh, tanggal 6? Iya, tanggal itu siangnya, siang. jam siang. Waktu saya makan siang itu sambil main. Jadi dia nggak mau pesan jus buah, tapi dia bilang Vietnamese Ice Coffee-nya dia suka banget. Jadi saya artinya Wayan Mirna Salihin itu sudah pernah datang ke Cafe Oliver sebelumnya dan mencoba kopi Vietnam dan almarhumah suka seperti itu? Iya, pada saat itu ya saya tidak tahu ya, saya tidak tanya. Tapi kalau dia bisa ngomong saya suka sama Vietnamese Ice Coffee-nya, ya berarti pasti dia udah pernah. Dan itu tercatat di conversation ya, di percakapan di grup chat itu ya? Iya, ada di print, sudah ada di pihak polisi. Lalu saya tanya, oh kalau gitu gue pesenin itu ya. Terus dia bilang, iya boleh juga sih, katanya begitu. Jadi ya itu inisiatifnya bukan dari saya. Saya nggak pernah minum Vietnamese Ice Coffee juga. Baik, jadi ketika kita kembali kejadian tanggal 6 itu, Anda sampai duluan di Grand Indonesia, Anda memesan tempat, setelah itu apa yang Anda lakukan? Anda langsung duduk kah atau seperti apa? Oh tidak, saya keluar lagi karena kan jadinya jam 4-an ya. Jadi saya keluar lagi jalan-jalan di mallnya aja, kira-kira ada toko-toko apa yang saya bisa lihat. Lalu saya naik ke satu toko yang menjual barang yang saya kira-kira tahu kalau teman saya bakalan suka. Jadi saya beli hadiah souvenir lah buat mereka karena kemarinnya belum sempat beli di sini pas bawa ke sini. Ini hadiah khusus untuk Mirna atau tiga-tiganya? Untuk tiga sama Hani juga? Sama Hani dan satu lagi yang mestinya datang, cuman nggak datang. Saya minta dibungkusin satu-satu, dipisahin namanya gitu kan. Terus habis itu saya turun ke balik lagi ke Olivia-nya, lalu Mbak yang melayani saya pertamanya sudah menyambut saya di depan pintu. Lalu saya membuntuti dia saja. Diarahkan menuju meja. Mejanya kan meja depannya kan di luar sekali, terus kan ada temboknya gitu, terus ada barnya, terus ada indoor area, terus ada outdoor area. Nah saya ditempatinnya di outdoor area yang nggak kelihatan sama sekali dari depan. Lalu ya udah, saya pasti tunjukin mejanya itu, ya saya duduk, terus saya kabarin ke mereka, oh gue udah sampai nih gitu, udah di sini gitu. Nah terus saya melihat menu-menunya, di mejanya ada satu pajangan dan ada kayak slipnya gitu bilang kalau koktail lagi 2 for 1, itu lagi happy hour atau apa. Iya, beli satu gratis satu gitu kan. Jadi saya pikir ya boleh juga gitu. Saya pesen satu buat saya, tapi karena teman yang duanya lagi nggak respon, terus yang satu yang mestinya datang itu bilang dia datangnya jam 6.30, jadi lama sekali. Jadi saya pesenin buat saya sama si Hani dulu deh. Terus kan si Mina kan saya udah tahu mau pesan apa. Jadi saya pilih iseng-iseng. Yang satu emang saya suka yang buat saya sendiri ya. Tapi yang lainnya saya cuma pilih yang kelihatannya enak aja. Lalu jadi Anda pesan ketika itu adalah koktail plus 2 koktail dan 1 Vietnamese Ice Coffee. Lalu saya tanya sama servernya yang lewat kalau pesannya boleh di barnya nggak. Soalnya kan saya kalau di sana biasanya begitu, pesannya di barnya langsung bayar. Tujuan langsung bayar apa? Karena si Mirna itu orangnya kan sangat generous banget. Dia 2 kali bayarin saya. Waktu di Sydney juga dia bayarin saya. Jadi kalau misalnya saya tunggu dia sampai makanannya semua pada datang, dia nggak pasti belakangannya tuh udah nggak mungkin. Tapi waktu itu pertama kali Anda pesan kan hanya minuman saja, belum ada makanan kan? Belum. Jadi saya mau traktir minuman dulu, terus saya beli kado gitu loh. Ntar kan belakangannya kan ya hitungan lagi kan soal makanan. Tapi kalau minumannya saya mau beliin dulu. Itu keputusan saya pribadi, nggak ada hubungan sama yang nggak ada hubungan apa-apa. Ketika menanyakan hal itu pada pelayannya, bisa dibayar terlebih dahulu atau tidak? Yang terjadi berikutnya apa? Masih bilang bisa, terus saya bilang oh ya saya mau traktir teman-teman saya. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi bilnya dikeluarkan, terus saya pergi ke kasir, saya bayar.
Anda pergi ke kasir, posisi minuman masih sudah ada di meja atau Oh belum? belum, minumannya masih lama. Oh, jadi baru Iya. dipesan. Baru dipesan. Lalu Oke. saya bilang sama masnya saya mau bayar dulu. Oke. Masnya bilang iya boleh. Terus saya keluar ke kasir. kasirnya kan di luar di depan. Ya udah saya bayar. Dan ketika Anda sampai ke meja belum ada minuman yang terhidang. Belum. Oke, lalu terjadi. Ya saya kembali ke meja. Terus tasnya yang saya beri hadiah buat mereka itu saya pindahkan ke belakang kan. Ke belakang maksudnya di kursi yang sama. Iya, ini kan kursi di sini. Di sini ada kayak kayak pot bunga atau apa gitu, gede-gede kotak-kotak. Saya pindahkan ke sana. Terus saya lihat menu makanan, terus main handphone sambil nunggu minuman. Ya lalu kopinya datang. Terus kopinya kan bentuknya aneh tuh. Jadi kayak ada gelas tinggi gitu, terus ada saringannya, ada cangkirnya, terus dituangin teko gitu dari atas. Saya tanya sama mas, saya tuh minumnya gimana? Gelasnya aja ada dua. Terus servernya bilang, oh ini disaring dulu. Ya udah saya liatin aja waktu dia tuangin air dari tekonya, saya nggak tahu itu air, kelihatannya sih air. Ketika kopi dituang dalam kondisi panas kan ada uapnya. Apakah dari uap itu Jessica sudah mencium ada yang tidak lazim dari bau yang seharusnya dikeluarkan oleh aroma kopi? Pada saat itu tidak ya, saya pertamanya berpikir kalau mungkin ada, tapi saya pikir-pikir lagi kayaknya tidak ada bau yang mencurigakan. Jadi normal-normal saja. Ya. Warnanya pun juga warna kopi, warna khas kopi. Di bawahnya kan ada susunya kayak susu kental gitu ya kelihatannya. Artinya dalam gelas itu hanya ada cairan kopi plus susu seperti itu. Jadi gelasnya yang di bawah ada susunya setengah gitu, putih aja. Terus waktu tekonya itu dituangin ke cangkir yang di atas, ada cairan hitamnya, yaitu saya kopinya ya, turun-turun ke bawah gitu. Oke. 6 Januari 2016, Jessica Kumala Wongso bertemu dengan dua temannya, Wayan Mirna Salihin dan Hani, di sebuah kafe di dalam mal kawasan Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, tiba-tiba Mirna tewas saat meminum es kopi Vietnam. Dari hasil autopsi, lambung Mirna rusak akibat zat korosif yang masuk ke tubuhnya, yaitu racun sianida. Usai memeriksa Jessica dan sejumlah saksi, polisi melakukan gelar perkara dan menetapkan Jessica sebagai tersangka. Jessica lalu ditangkap di sebuah hotel di Mangga 2, Jakarta. Jessica dan kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan. Namun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak pra-peradilan Jessica. 26 Mei 2016, Kejaksaan menyatakan berkas pemeriksaan Jessica lengkap. Jessica pun siap untuk disidang. 27 Mei 2016, Jessica ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jessica lalu menjalani 32 kali sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Puluhan saksi dan ahli pun dihadirkan. Mata publik tertuju pada jalannya sidang yang disiarkan secara langsung di televisi. 27 Oktober 2016, Hakim menyatakan Jessica terbukti bersalah membunuh Mirna. Hakim menyebut Jessica sakit hati dan menyimpan dendam terhadap Mirna. Jessica dihukum 20 tahun penjara. Tak berhenti sampai di situ, merasa tidak bersalah, Jessica dan kuasa hukumnya mengajukan banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Namun seluruhnya ditolak. Jelaskan rencana Jessica ke depan termajukan dan peninjauan kembali atau PK. Ini kan membuktikan bahwa sebenarnya Jessica itu orang baik gitu. Terbukti kita tidak berupaya apa-apa loh. Tapi kenyataannya bahwa secara volunteer dia mendapatkan remisi dan bisa keluar lebih awal gitu. Apa yang akan dilakukan Jessica selanjutnya setelah bebas? Waktu saya tadi berbincang dengan dia waktu di mobil, terus terang aja dia masih bingung-bingung juga sebenarnya. Dia bilang bahwa saya ini bingung nih, kata, mau kemana dan mau apa, malam ini juga mau gimana, dia sendiri bingung sekali dia.
Jadi dia sendiri juga sok dalam arti senang, tapi confusion gitu ya, dia mau ngapain gitu loh. Jadi terus terang aja, mungkin ini namanya baru keluar kan, belum berpikir lah bagaimana harus ke depan. Jadi coba saya bilang sama dia, ya kalau bisa coba istirahat dulu lah, mikirin baik-baik, lebih rileks gitu kan, bersosialisasi dengan masyarakat. Karena kita bayangkan ya, dia kan selama ini lebih banyak di Australia, ya kan. Kemudian dia berangkat ke Jakarta ini dulu, atau kasus tahun 2016 itu kan hanya mau liburan gitu loh. Tiba-tiba terjadi kejadian, dia ditangkap dan ditahan sampai sekarang. Sehingga yang dia tahu itu sementara itu hanya bagian Sunter dan Kelapa Gading, itu aja yang dia tahu. Karena dia ditinggal di sana. Namun kasusnya masih menjadi pro dan kontra, masih dinyatakan tidak bersalah pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Ya secara hukum dia harus hormati putusan, di putusan kan dia menyatakan bahwa dia bersalah. Jadi saya sebagai lawyer harus menghormati putusan itu. Tapi menghormati tidak berarti bahwa harus dalam arti mengakui secara batin gitu ya, secara ini secara hukum saya hormati, itu sudah berjalan, sudah inkrah. Tapi undang-undang juga memberikan hak kepada Jessica kalau dia ingin untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan itu. Itu saya kira harus ya. Karena gini, tadi saya berbincang dengan Jessica bahwa selama 8 tahun ini bagaimana perasaan kamu, saya bilang. Apakah kamu juga ada merasa dendam atau sakit hati terhadap orang-orang yang membuat kamu seperti ini? Dia bilang bahwa enggak, saya sudah memaafkan itu dan sudah melupakan hal itu.